Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama hobi Mas DJ. Jadi gini, untuk kita para penderita asam lambung ini, untuk sembuh ini, pikiran dulu atau lambung dulu sih. Nah, karena saya baca di kolom komentar kok banyak yang belum mengerti. Jadi gini, saya jelaskan di video kali ini. Tapi yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu dapat membantu perkembangan channel ini supaya terus berkembang luas, banyak yang tahu dan insya Allah menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang sudah meng-like videonya, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pikiran atau lambung dulu. Logikanya gini, untuk kita para manusia ya yang normal, jadi bisakah kita ini berpikir secara normal, berpikir secara dingin jika perut kosong? Bisakah kita belajar bagi yang sekolah, berangkat sekolah tanpa sarapan, tanpa makan? Maksimal tidak sekolahnya. Terus bagi yang bekerja, apakah pekerjaan kita akan maksimal jika perut kita lapar? Ini orang normal ya, kita bicara normalnya dulu lah, yang enak. Terus bagi Anda yang ibu rumah tangga, bisakah Anda mengurus keluarga, masak sambil mengasuh anak, tapi perut kerucukan, lapar? Nah, sebenarnya simpel. Ya yang jelas ya lambung dulu, baru pikiran. Ya karena apa? Masalah kita kan di lambung. Padahal setiap hari ya begitu-begitu terus, yang dirasakan itu-itu terus, tapi ya tetap cemas. Padahal yang dirasa cemasnya itu ya itu-itu saja. Ya takut mati, ya takut ini, ya takut itu, takut keluar rumah, takut sendiri, takut keramaian. Karena apa? Lambungnya belum sehat, lambungnya belum sembuh. Nah, coba Anda perhatikan. Ketika Anda kambuh, bertambah tidak panik Anda. Nah, kalau enggak gini, bagi Anda yang sudah merasa baikan, ketika Anda bisa tertawa, bisa senang, bisa merasa kok, mau sembuh ini, cemas itu berkurang tidak? Atau bahkan bisa hilang walaupun waktunya itu tidak lama. Nanti ketika ada rasa-rasa lagi ya cemas lagi. Tapi kan pernah kan merasakan lupa. Cemas itu kita lupakan. Nggak tahu sebabnya apa, atau nggak datang, atau hilang karena apa? Kita senang. Kalau dipikir sembuh belum sembuh betul, tapi kita senang. Kita lupa. Cemas itu kita lupakan. Nah, jadi apa intinya? Ayo. Kalau kita kabuh, pikiran dulu, tidak kita kendalikan, kekambuhan kita bertambah parah. Kita ngontrol pikiran saja, tetapi yang kita minum kopi seperti ini, mantap. Pasti ya kambuh, pasti ya rasa kembung. Nah, pasti ya tahu napas tidak plong. Nah, itu kalau belum sembuh. Hmm, jadi intinya memanglah lambungnya dulu. Saya merasakan cemas berlebih itu banyak sekali. Pernah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Saya dulu yang ngeliat orang baju hitam aja tuh takut. Sendirian di rumah takut. Bunyi burung apa malam hari itu takut. Wah, burung bunyi di malam hari. Wow, tanda-tanda ada yang akan meninggal di sekitarnya. Ayo takut saya. Jangan-jangan, wah jangan-jangan. Nah, sampai sekarang, sampai saya mau video seperti ini, alhamdulillah sehat. Itu namanya anxiety disorder, kecemasan berlebih, gangguan kecemasan. Karena memang kita berpikirnya lambung kita kan tidak sembuh ini waktunya lama. Ketika memang memiliki sesuatu rasa yang tidak nyaman dalam jangka panjang, ya pasti cemas. Ini pernah saya bahas di part 38, itu video saya udah lama itu. Jadi tahapannya itu memang ketika kita sudah melewati fase awal yang terlalu mual, yang mungkin sering masuk UGD, sudah melewati masa itu dan kita meriang-meriang, rasanya kembung, perih, segala macam, tetapi sudah tidak terlalu dan kita sudah bisa bergerak sedikit-sedikit. Nah, ini waktunya kan lama ini untuk mau sembuh ini. Nah, disinilah kecemasan ini datang. Kita berpikir kok nggak sembuh-sembuh sih? Kok lama ya?
saya ini sakit apa ya? Apa ya benar medis sih? Apa ya saya ini memang benar hanya asam lambung? Nah, itu yang membuat pikiran kita kemana-mana. Dan akhirnya ketika ada sensasi, itu membuat kita cemas. Bahwa untuk menanggapi sensasi ini tidaklah sulit sebetulnya ya saudaraku. Ketika sensasi itu yang dirasa itu memang sangat sakit atau sangat mengganggu, ya ke dokter. Semisal sakit kepala, sakit sekali, tidak tertahan, ya ke dokter. Walaupun toh kemungkinan itu disebabkan karena banyak pikiran, karena memang lambung belum sembuh. Tetapi ya kalau sakitnya nggak tertahan ya ke dokter. Nah, tetapi jika hanya sedikit-sedikit, cuman kadang migrain-migrain sedikit, dan besok bisa reda, ya nggak apa-apa. Nggak usah ke dokter, nggak apa-apa. Perbanyak minum. Per 65 sudah saya jelaskan. Ketika Anda banyak minum, sensasi itu akan terasa signifikan menurunnya itu. Nah, bagi Anda yang mungkin sering sakit kepala, buktikanlah sendiri. Banyaklah minum. Sakit kepala itu semakin jarang datang. Kalau kita menyepelekan lambung kita, maka akan sulit sembuh pikiran kita. Di video saya di part 27, di part 66, di part 69, nah ini saya selalu mensugesti Anda fokus ke lambung. Ini loh tanda-tandanya udah mau sembuh seperti ini. Pikiran itu udah seperti ini. Padahal kalau Anda teliti ya, kalau Anda itu paham, semakin lambung Anda itu membaik, maka pikiran itu akan terus membaik, akan nyusul. Tanpa kita sadari, kecemasan nanti hilang. Kenapa? Kita sudah pikiran kita menuju masa depan. Nah, mempunyai banyak rencana, mempunyai mungkin yang mempunyai kerjaan fokus di pekerjaannya, yang mempunyai keluarga fokus di keluarganya. Itu otomatis kalau memang lambung kita sudah tidak ada sensasi. Apakah orang lain yang normal itu tidak pernah merasakan cemas gara-gara ada sensasi, Mas DJ? Ya ada sensasi, tapi bukan di lambung. Contohnya ketika pernah saya bahas itu, misalnya ingin BAB, wah, Anda ke pasar, yang mungkin di pasar itu Anda tidak tahu toilet ada di mana, dan juga mungkin jauh dari toilet, tetapi Anda ingin BAB misal di pasar atau di mall, di tempat rame. Nah, nungguin misalnya teman apa saudara lagi belanja, Anda nungguin, apa Anda juga ikut belanja, tapi Anda itu sambil menahan rasa ingin BAB. Gelisah nggak kira-kira? Cemas nggak kira-kira? Nah, masalahnya itu ada di cemasnya, ada di pikirannya, atau diingin BAB-nya. Setelah dia BAB, cemasnya hilang nggak? Sama dengan lambung. Ketika lambung kita sembuh, cemasnya ya hilang. Kita sudah santai. Nah, terus masalah makanan. Ini saya bahas lagi, karena memang sangat penting. Jadi mohon maaf ya saudaraku, bukannya Mas DJ ini kok tidak ada materi, makanan terus yang dibahas, karena makanan ini yang memang penting, pembahasannya pun banyak. Jadi makanan ini kontak setiap hari itu sama lambung, ini makanan ini. Jadi jangan sampai salah ini kita makan. Ketika Anda makan sesuatu yang mungkin tidak nyaman, terus Anda sudah membaik, terus Anda makan, terus Anda tidak merasakan sensasi lagi, berarti sudah nyaman. Anda teliti sendiri dulu, benar sudah nyamankah belum? Walaupun tidak ada sensasi, tetapi pikiran cemas, pikiran ruwet, pikiran kacau, pikiran negatif itu meningkat. Itu kalau salah makan atau memakan makanan yang tidak nyaman di lambung. Jadi bukan hanya pantangan yang tidak nyaman di lambung, bukan hanya pantangan utama yang seperti saya bahas di video sebelumnya, biskuit, roti yang mengandung ragi, mengandung zat pengembang, atau yang mengandung coklat. Ini bukan pantangan utama, tetapi ini tidak nyaman di lambung, membuat kembung, membuat tambah keliang-keliang, ada yang kadang-kadang kok sampai sendawa itu panas. Nah, contoh perhatikanlah ketika yang sayuran sajalah, saya bahas lagi. Bedakan rasanya, coba ya Anda perhatikan sendiri. Ketika Anda makan dengan sayur bening dan dengan yang ditumis. Sayurnya sama, terserah Anda, sama. Tetapi satu ditumis, satu di sayur bening. Nah, ketika Anda makan yang hanya di sayur bening, beda tidak sensasinya dengan yang ditumis?
Kalau dengan yang ditumis ini dia tidak direbus, jadi diosen. Beda dengan sayur bening direbus, jadi otomatis lebih keras dan agak lebih susah dicerna. Dan ketika tidak banyak mengandung air, nah, di dalam lambung kita ini pencernaan kita agak ngoyo atau agak berat bekerjanya. Nah, ketika Anda sering makannya ditumis, perhatikanlah sendawa Anda sering asam, sering pahit, sering panas. Perhatikan sendiri. Bedakan dengan ketika Anda makan sayur bening, makan nasi dengan sayur bening. Nah, part 17 itu sudah saya contohkan di situ. Simak dulu part 17, cara membuat sayur bening. Untuk kita yang aman, untuk para penderita asam lambung. Nah, mengapa kita juga harus tetap memikirkan namanya pikiran? Sebenarnya gini ya, saudaraku ya. Kalau ada sensasi itu, sebenarnya pikiran itu jangan dipakai. Kan pernah tuh saya bilang, ketika kita menengani, ketika kita kambuh, ini kecemasan dulu yang kita tekan. Ya karena apa? Kalau kita tambah cemas ya asam lambung tambah naik. Jadi bukannya kalau kambuh itu kan harus pikiran dulu Mas DJ. Ya iya, tetapi kan itu kan gara-gara kambuh, berarti gara-gara lambung kan. Lambung duluan baru pikiran. Nah, kalau kita sedang kambuh, makanya kita harus mengontrol pikiran itu sebenarnya bukan mengontrol kalau bahasa enaknya itu. Nggak usah dipakai. Cemas itu nggak usah dipakai, dibuang, cuekan gitu loh. Apa sih sensasi ini seperti ini? Ya, ini kata Mas DJ ya memang seperti ini nggak apa-apa. Nah, yang penting Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan ketika kambuh itu. Nanti ketika lambung mereda, ya pikiran ya mereda. Cemasnya itu mereda. Enak toh? Enak kalau sudah paham. Kalau nggak paham ya sulit. Anda nyimak di cepet-cepetin, sepotong-sepotong, ya sulit tuh sembuh. Karena nggak paham. Nah, perlu Anda garis bawahi. Untuk sembuh dari asam lambung ini tidak perlu pintar dan tidak perlu kaya. Kita ini hanya perlu paham. Mau kaya, mau pintar, kalau nggak paham ya nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau harus pintar, ya gimana dengan kami, orang desa, orang kampung, yang mungkin pendidikan wawasan kurang. Apakah Anda yakin orang yang hidup di perkampungan itu bakal tidak terkena asam lambung? Nah, ini kan penyakit, semua bisa terkena. Apakah Anda yakin ketika yang sudah terkena asam lambung orang kampung seperti kami ini tidak memiliki kesempatan sembuh? Nah, ya karena kan penyakit lambung sama dengan sakit kepala. Setiap orang ya pasti bisa berpotensi sakit kepala. Ya kan apa? Punya kepala. Jadi jangan beranggapan, oh berarti penyakit asam lambung ini nanti bakal kambuh-kambuhan terus. Ya kalau kita bisa ngontrolnya, kita sudah tahu cara-caranya, ya insya Allah nggak kambuh-kambuh. Alhamdulillah saya dari pertama saya sudah mulai membaik, setelah saya menargetkan waktu itu sampai sekarang saya tidak pernah kambuh. Bebas, sambil ngopi, malam-malam. Nah, itu kalau sudah sembuh memang nyaman, damai rasanya. Gitu, hanya perlu paham. Nah, sambil makan keripik seperti ini, saudaraku. Ini jelas berminyak dan pedas. Sama ngopi. Nah, kalau belum sembuh, walaupun tidak kambuh, ini bisa membuat tambah cemas. Pikiran bertambah negatif. Walaupun perut tidak ada sensasi. Coba Anda pikirkan. Anda teliti sendiri. Jika setiap hari Anda itu makan yang makanan yang nyaman di lambung, itu Anda bandingkan dengan ketika Anda sering makan yang makanan yang tidak nyaman di lambung. Walaupun sudah membaik, walaupun sudah tidak ada sensasi. Misalnya, Anda ketika masih fase penyembuhan, Anda sering makan roti, sering kembung, sering tidak enak. Setelah Anda sudah membaik, Anda sering-sering juga mengonsumsi roti lagi. Walaupun tidak kambuh, pikiran cemas itu datang tidak. Itu loh namanya harus fokus ke lambung. Jadi ketika Anda makan seperti ini, pedas, keras, berminyak, sambil ngopi, sudah tidak cemas, sudah tidak ragu, sudah tidak ada sensasi. Ya itu sembuh namanya, itu normal. Saya nggak sadar saya itu bisa mengonsumsi seperti ini sebetulnya tidak 100% saya sadari.
Karena saya kapok untuk mencoba-coba hal seperti ini dulu saya kapok. Saya kira sudah sembuh, taunya belum. Saya kira sudah sembuh, taunya belum. Bolak-balik lama. Akhirnya saya targetkan waktu karena saya kapok. Saya ingin sembuh. Bosen tidak bisa makan yang enak seperti ini. Bosen. Pada intinya fokuskanlah ke lambung. Nah, makan itu diperbanyak. Yang memang sudah nyaman di lambung. Banyak sekali makanan itu yang enak di lambung. Kita perhatikan saja bumbunya, rasanya, bahan-bahannya. Kita perhatikan saja itu. Nah, yang belum paham simak part 68, part 17. Itu sudah saya jelaskan. Jadi ketika itu enak, nyaman, kira-kira besok kita makan lagi kok tidak ada sensasi, berarti cocok yang itu gitu. Nah, tetapi ingat, tetap jangan over. Tetaplah Anda itu fokus dulu ke sayur bening dan nasi dan ikan bakar. Jadi part 17 sudah saya jelaskan. Fokuslah ke situ dulu. Nanti ketika sudah baru mulai membaik, ketika ingin mencoba-coba makanan yang memang bersifat tidak nyaman atau sedikit pantangan, ya Anda harus siap resikonya. Gitu saja sebetulnya, nggak ribet. Fokus ke lambung ini maksudnya gimana sih Mas DJ? Ya fokuslah ke lambung Anda. Dilihat, terus ya bukan diliatin gitu. Maksudnya itu Anda tetap melakukan saran-saran yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Itu terus saja. Jadi nggak usah dulu penasaran sama makanan-makanan, mau sambel, mau apa, mau bakso, mau santan, yang goreng-goreng. Nanti dulu. Ketika memang kecemasan sudah benar-benar sangat berkurang, baru kita coba-coba sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Nah, baru kita mengatur pikiran. Buat pikiran kita senang. Karena kita membuat pikiran kita senang, membuat happy, itu sebenarnya demi lambung. Supaya lambung kita itu, asam lambungnya tidak naik. Kalau kita cemas, terus ya naik. Beda dengan kita happy, asam lambung netral. Beda dengan kita senang. Netral asam lambung, kita melupakan kecemasan-kecemasan. Semakin hilang kecemasan, semakin senang, asam lambung semakin netral, maka lambung akan semakin sembuh. Paham ya? Jadi eman-eman, kalau lambung kita nanti kambuh, otomatis pikiran kita itu kacau lagi, negatif lagi kalau kita itu kambuh. Nah, tetapi kalau kita sudah paham, kita bisa mengontrolnya. Beda dengan yang belum paham. Kalau bepergian, ya jangan lupa pakai jaket, bawa minyak kayu putih, bawa penurunan asam lambung, bisa Milanta, bisa Promak, terserah Anda. Jangan posisi lapar, bawa bekal, hibur diri, rutin jalan sore, tidur tetap nyender, makan makanan yang nyaman, cari hiburan yang kira-kira membuat kita senang, nyamankan hati. Nah, bagi Anda yang muslim ya bisa berzikir, ngaji, segala macam. Bagi Anda yang non-muslim ya terserah bagaimana menurut agama Anda. Itu namanya fokus ke lambung. Nah, karena kita lakukan hal itu sebenarnya ya supaya tujuannya lambung kita biar sembuh. Nah, masalahnya asam lambung ini yang kita derita ini membawa sejuta hikmah sebetulnya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari penyakit asam lambung ini. Kalau yang belum paham, tensinya bisa naik, mungkin kelingannya bisa bertambah, malah gampang sakit kepala. Kenapa belum paham? Dipikir terus. Akhirnya rambutnya rontok. Nah, makanya lambung dulu, baru pikiran menyusul. Ketika lambung ada bermasalah, pikiran didulukan. Lambung sudah mulai baik, baru pikirannya di belakangnya lagi. Paham ya? Jadi ketika memang kita kambuh, ya kendalikan dulu pikiran, baru lambung. Nah, tapi usahakan jangan sampai kambuh. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh berjamaah. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.